Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-57 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi, seperti video sebelumnya, kita akan bahas lagi dua buah soal asli OSN ke SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 kemarin. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten. Kenapa? Karena ada beberapa video yang hanya bisa diakses oleh member kami yang minimal juara OSN tingkat kabupaten ini, dan juga agar kalian bisa mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut pelatihan OSNK Matematika tingkat SD atau MI, kami memperpanjang pendaftarannya hingga sampai 25 April 2024. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan daftarkan segera karena kuotanya itu terbatas. Oke? Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli PDF soal dan pembahasan OSK SD Matematika 2024 yang kalian ikuti pada 21 Maret kemarin, kami menyediakan pembahasannya lengkap dari nomor 1 sampai dengan nomor 30 dengan harga 50.000 saja. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dengan membaca soalnya bersama-sama. Jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kita akan mengecek nilai mana saja yang merupakan salah satu nilai A kali B di sini, sedemikian sehingga nanti akan tersisa satu yang bukan merupakan hasil dari A kali B tersebut. Nah, sebelum kita menentukan yang bukan, tentunya kita harus mencari yang iya dulu agar kita bisa membedakan mana yang iya dan juga mana yang bukan. Nah, kita lihat dari soalnya ini kan, kalau misalkan kalian perhatikan, soalnya ini berfokus di A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3. Kalau misalkan kalian ingat, A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini adalah yang namanya selisih kuadrat. Nah, jadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini memiliki penjabaran A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Jadi bentuk lainnya sebagai berikut, sedemikian sehingga kita bisa mengambil sifatnya ini agar kita bisa menentukan nilai A tambah B dan juga A kurang B dari persamaan ini tentunya ya. Maka kita lihat di sini kan A tambah B kali A kurang B sama dengan 6 pangkat 3. Yang kita mau selesaikan dulu itu 6 pangkat 3 ini sebenarnya berapa sih? Nah, ternyata 6 pangkat 3 itu artinya adalah 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 yang pertama itu hasilnya adalah 36. Nah, 36 kali 6 ternyata hasilnya adalah 216. Berarti A tambah B kali A kurang B itu nilainya adalah 216. Jadi ini adalah patokan utama untuk menentukan nilai A dan B pada soal kali ini. Nah, berarti A tambah B dan juga A kurang B di sini merupakan faktor positif dari 216. Kenapa dikatakan faktor positif? Karena di sini dikatakan nilai A dan B itu adalah bilangan bulat positif saja. Maka yang negatif-negatif itu tidak akan kita ambil sebagai salah satu penyelesaiannya karena memang tidak memenuhi syaratnya. Jadi kita akan memilah-milih yang mana yang faktor yang memenuhi dan juga yang tidak memenuhi dari A tambah B kali A kurang B sama dengan 216 ini. Kita mulai di sini faktor yang mungkin, faktor dari 216 itu yang pertama adalah 1 dikalikan dengan 216. Nah, ini hasilnya adalah 216. Faktor lainnya itu apa, Kak? Faktor lainnya itu bisa juga 2 kali 108 karena ini hasilnya adalah 216 juga. Bisa juga faktor lainnya itu adalah 72 dikalikan dengan 3 sama dengan 216. Jadi ini sebenarnya berlaku kebalikannya. Maka kalau misalkan kita tuliskan terbalik juga nggak ada masalah. Bisa berlaku juga 54 kali 4 itu hasilnya juga 216. Selanjutnya bisa juga 36 dikalikan dengan 6, ini hasilnya adalah 216. Bisa juga 27 kali 8, ini juga 216. Bisa juga 24 dikalikan dengan 9, ini 216. Dan yang terakhir bisa juga adalah 18 kali 12. Ini juga hasilnya adalah 216. Nah, untuk memilah-milih mana yang termaksud salah satu penyelesaian dari soal ini dan juga mana yang bukan, sebagai contoh di sini kita lihat di 1 kali 216. Ini artinya apa? Artinya penjumlahannya itu hasilnya adalah 216 dan juga pengurangannya itu adalah 1. Maka di sini kalau misalkan kita jumlahkan A tambah B sama dengan 216 sedangkan A kurang B itu sama dengan 1, ketika ini dijumlahkan kan dapatnya adalah 2A sama dengan 217. Nah, kalau kalian lihat, kalau 2A itu sama dengan 217, tentunya kalau untuk mendapatkan nilai A-nya itu sama dengan 217 dibagi 2. Dan ini
ini bukan merupakan bilangan bulat, ini pasti bilangannya desimal. Maka syarat yang pertama ini 1 kali 216 sama dengan 216 itu tidak memenuhi syarat bahwa salah satu penyelesaian dari A dan juga B dari soal ini, maka kita coret. Kita lanjut, selanjutnya di sini kita perhatikan. Anggaplah ini adalah A tambah B-nya, sedangkan ini adalah A kurang B-nya, karena dia merupakan bilangan positif ya. Maka di sini kita tuliskan A tambah B itu sama dengan 108. Kemudian A kurang B itu sama dengan 2. Maka ketika ini dijumlahkan, maka dapatnya adalah 2A sama dengan 110. Maka kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 110 dibagi dengan 2. Maka kita dapat A-nya adalah 55. Ketika A-nya 55, maka ketika kita substitusi ke dalam A kurang B sama dengan 55, kita peroleh B-nya itu otomatis adalah 53. Karena 55 kurang B sama dengan 2, tentu B-nya sama dengan 53. Nah, karena di sini 2 kali 108 itu sama dengan 216, kita bisa memperoleh nilai A dan B merupakan bilangan bulat positif, maka di sini memenuhi syarat bahwa nilai A dan B ini itu adalah bilangan bulat positif. Maka untuk nilai A kali B-nya yang pertama itu adalah yang lolos pertama kan 55 dikalikan dengan 53. Nah, ketika ini dikali itu ternyata hasilnya adalah 2915 dan ini merupakan salah satu pilihan yang di sini. Berarti ini yang memenuhi. Sedangkan yang kita cari itu yang tidak memenuhi. Maka kita akan lanjutkan untuk mencari yang berikutnya. Nah, di sini kita cek untuk yang faktor ketiganya, 72 dikali 3 sama dengan 216. Berdasarkan yang kita amati tadi, sebenarnya kalau misalkan salah satunya itu bilangan ganjil, kemudian yang satunya itu adalah bilangan genap, ini otomatis sudah fix merupakan bilangan desimal ketika kita cari A dan B-nya. Maka otomatis di sini kita langsung eliminasi saja agar memudahkan kita menghemat waktu untuk menyelesaikan nilai A dan B yang memenuhi syaratnya. Maka di sini A dan B-nya itu bukan merupakan bilangan bulat, melainkan merupakan hasilnya adalah desimal. Kemudian kita lanjut saja ke bagian yang ini, yang 54 dan 4. Nah, kita lanjut ke 54 kali 4. Nah, karena di sini 54 dan 4-nya itu merupakan bilangan genap, otomatis di sini A dan B-nya itu pasti merupakan salah satu penyelesaian dari A dan B yang ada di soal ini. Tetapi kita akan mau cek ini hasil kali A kali B-nya itu berapa sih. Nah, caranya sama kayak tadi, kita jumlahkan saja A tambah B-nya itu sama dengan 54, kemudian A kurang B-nya itu sama dengan 4. Ketika ini dijumlahkan berarti 2A sama dengan 58. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 2A sama dengan 58, maka kita peroleh A-nya itu adalah 58 per 2, hasilnya adalah positif 29. Ketika A kurang B sama dengan 4, maka untuk mendapatkan nilai B-nya tinggal kita kurangkan saja 29 kurang 4, maka nilai B-nya itu adalah 25. Maka di sini kita cek A kali B-nya itu berarti dapatnya adalah 29 dikalikan dengan 25. Ini kalau misalkan kita kali itu hasilnya berapa sih? Hasilnya adalah 725. Nah, di sini kebetulan 725 tidak ada di sini, jadi tidak usah kita permasalahkan. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini kita cek ternyata 36 dengan 6 itu merupakan bilangan genap, maka ini pasti memenuhi, sama seperti halnya tadi 54 dengan 4. Maka di sini kita lanjutkan untuk mencari nilai A dan B-nya. Nah, untuk A tambah B sama dengan 36 dan juga A kurang B itu sama dengan 6. Ketika ini dijumlahkan dapatnya 2A sama dengan berapa? 42. Nah, ketika kita peroleh 2A sama dengan 42, maka kita peroleh A-nya adalah 42 dibagi 2, maka A-nya adalah 21. Ketika selisihnya adalah 6, berarti nilai B-nya adalah 21 kurang 6, nilainya adalah 15. Berarti di sini kita cek kalau misalkan 21 kali 15 ini berapa sih hasilnya? Apakah merupakan salah satu penyelesaian yang ada di sini? Ternyata ketika kita kali 21 kali 15 hasilnya adalah 315. Nah, ini merupakan salah satu penyelesaian yang ada di soal ini. Maka yang ini bukan merupakan jawaban dari soal ini, karena di sini ini merupakan salah satu penyelesaian A kali B yang diminta, sedangkan yang kita cari adalah yang bukan. Nah, lanjut di sini, karena di sini adalah bilangan ganjil dan yang satunya genap, maka ini sudah pasti tidak memenuhi karena akan mendapatkan hasil bilangan desimal. Lanjut di sini 9 juga merupakan bilangan ganjil, sedangkan 24 adalah genap. Ini genap dan ini ganjil. Ketika kita mendapatkan salah satunya itu ganjil, boleh sebenarnya ganjil tapi ganjilnya dua-dua, tetapi ini salah satunya genap, salah satunya ganjil, otomatis ini tidak akan memenuhi, akan mendapatkan bilangan desimal. Selanjutnya di yang faktor terakhir 18 kali 12, berarti di sini kita bisa memperoleh A tambah B-nya itu sama dengan 18, sedangkan A kurang B-nya itu sama dengan 12.
Nah, ini ketika dijumlahkan 2A itu sama dengan 30, berarti A-nya sama dengan 15. Ketika selisihnya adalah 12, ketika A-nya adalah 15, berarti di sini nilai B-nya itu adalah sama dengan 3. Maka ketika dikali 15 dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 45. Nah, kita cek apakah 45 itu ada di pilihan ganda, ternyata ada. Nah, karena di sini kita sudah mencari yang merupakan hasil dari A kali B, ternyata ada 3, 45, 315, dan 2915. Sedangkan 135 itu tidak ada sama sekali yang hasilnya adalah 135. Maka kita simpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah opsi B, yaitu 135 yang bukan merupakan hasil dari A kali B yang kita peroleh tadi. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada faktornya salah satu genap dan salah satunya ganjil, itu fix, itu adalah bilangan yang bukan bulat positif. Sedangkan yang kita mau cari di sini adalah yang bilangan bulat positif saja. Paham ya? Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, di sini Mimin ingatkan kalau misalkan kalian bingung lagi mencari buku persiapan OSN terbaik, maka di sini kalian melihat channel yang tepat. Di sini Mimin rekomendasikan buku dari Pak Anang. Di sini bukunya berwarna merah ini adalah buku persiapan OSK Matematika SD terbaik buat kalian. Kenapa? Karena di sini ada banyak sekali koleksi pembahasan soal dari tahun 2003 sampai dengan 2023 lengkap di dalamnya. Dan juga kalau misalkan kalian membelinya di bulan April ini dan juga di awal Mei, spesial bulan Syawal, kalian akan mendapatkan bonus e-book ketika kalian membeli versi cetaknya. Jadi yuk miliki sekarang dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orehan. Kalau misalkan kalian tertarik, hubungin Mimin di 0878 6062 2162. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Data penjualan roti A, B, C, D, E, dan F dalam 2 hari berturut-turut pada suatu toko disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi perhatikan di sini. Kemudian kita akan mencari mana grafik diagram batang yang sesuai dengan tabel berikut ini yang merupakan rata-rata penjualannya. Nah, di sini untuk mendapatkan yang namanya rata-rata penjualan seperti yang ada di pilihan-pilihan ganda ini, tentunya kita akan menggunakan yang namanya rumus rata-rata. Kalau misalkan kalian lupa, rata-rata ini bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan. Maka di sini kalian cukup menjumlahkan X1 tambah dengan X2 kemudian dibagi dengan 2 karena ada 2 hari penjualan yang ada di tabelnya ini. Nah, untuk X1-nya dan X2-nya itu yang mana? Ke X1-nya itu yang di hari yang pertama, sedangkan X2-nya itu yang ada di hari kedua. Berarti untuk mendapatkan rata-rata, di sini kita tambahkan tabel baru aja. Nah, kalau misalkan kita mau mendapatkan rata-rata penjualan roti A, berarti kan di sini kita jumlahkan 12 tambah 8. Berarti 12 tambah 8 di hari pertama dan hari kedua, kemudian kita bagi dengan 2. Berarti jumlahnya adalah 20, kemudian dibagi 2. Maka rata-rata penjualannya adalah 10 roti per harinya. Nah, ini akan kita simpan, nanti akan kita cek untuk di pilihan-pilihan jawaban mana yang sesuai dengan hasilnya ini. Kita lanjut untuk roti B, roti C, roti D, roti E, dan roti F. Untuk roti B berarti kita jumlahkan 24 tambah 18 kita bagi dengan 2. 24 tambah 18 itu hasilnya adalah 42. Kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 21. Ini kita simpan. Lanjut untuk yang berikutnya, untuk roti C ini adalah 15 tambah 10 dari penjualan hari pertama dan hari kedua, kemudian kita bagi dengan 2 nantinya. Berarti sini 15 tambah 10 dapatnya adalah 25. Di sini 25 bagi 2 itu hasilnya adalah 12,5. Ini adalah rata-rata penjualan roti untuk roti C. Kemudian kita di sini lanjut untuk bagian D-nya. Di bagian D di sini kita jumlahkan lagi 19 merupakan penjualan yang pertama ditambah dengan 13 di hari kedua, kita bagi dengan 2 ketika setelah dijumlahkan. Nah, 19 ditambah 13 itu hasilnya berapa sih? Hasilnya adalah 32. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 16. Lanjut untuk roti E di sini 16 ditambah dengan 20 kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 36 per 2 hasilnya 18. Dan yang terakhir di sini 18 ditambah dengan 8 per 2 maka di sini kita peroleh 26 per 2 dapatnya adalah 13. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata penjualan roti dari A sampai dengan F, maka kita akan lihat pilihan jawaban yang tersedia ini mana yang sesuai dengan data yang kita peroleh tersebut. Nah, kita mulai mengidentifikasi dari mengecek rata-rata penjualan roti di 2 hari pada roti A. Nah, di sini kan kita peroleh nilainya itu adalah 10. Nah, 10-nya ini kita akan cek di diagram batang mana yang tidak sesuai dan mana yang sesuai dari masing-masing pilihan jawaban yang ada. Nah, kita cek untuk opsi A.
di sini kita lihat di diagram batang A ini ternyata dia tidak sejajar dengan angka 10. Nah, tetapi dia di antara 15 dan 10. Maka untuk opsi A ini sudah pasti salah. Kita lanjut untuk opsi B, kita lihat di bagian A-nya. Oh, ternyata di bagian A-nya sesuai. Dia sejajar dengan angka 10, maka ini bisa saja benar. Kita lanjut di opsi C, ternyata di bagian roti A-nya, rata-rata penjualannya itu di antara 10 dan 15. Maka ini juga merupakan jawaban yang salah, yang keliru, dan kita tidak perlu mengeceknya lagi. Maka kita langsung salahkan saja. Kemudian di opsi D, di sini kita lihat untuk penjualannya roti A rata-ratanya ternyata sesuai, yaitu 10. Maka yang kita cek tinggallah yang bagian B dan juga yang bagian D. Nah, ternyata setelah kita lihat bagian B dan bagian D itu perbedaannya hanya berada di bagian yang penjualan ini, penjualan D dan juga penjualan E-nya. Ada yang D dan E-nya sama, ini sama, sedangkan yang untuk opsi D dan E-nya itu berbeda. Nah, kita cek di perhitungan rata-rata yang kita peroleh, apakah nilainya itu sama atau berbeda untuk penjualan roti D dan roti E. Nah, ternyata kita cek, ini roti D, ini roti E, ternyata angkanya itu beda, yang satu 16, yang satu 18. Maka pilihan jawaban yang sesuai dengan yang kita peroleh ini, di mana nilai rata-rata D dan E itu berbeda, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Sehingga yang D itu salah karena tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Nah, jadi jawaban yang tepat dari soal ini, diagram batang rata-rata penjualan yang sesuai dari soal yang kali ini adalah opsi D. Seperti itu, semoga kalian paham ya penjelasan kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli USNK yang kita bahas pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya A, B, C, ataupun D, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Nah, jadi sekali lagi Mimin ingatkan, kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki versi PDF dari soal pembahasan yang kami bahas hingga dengan part yang ke-14 kali ini, soal asli OSNK SD 2024 yang kalian kerjakan yang sempat bermasalah itu dan ingin dijadikan bahan pelajaran, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Harganya spesial 50.000 untuk 100 orang pertama. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.